Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Saudara kaum muslimin muslimat, soimin soimat dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Kembali lagi bersama saya di sini saudara di Baba Dakwah Channel. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan selalu mendapatkan rahmat, hidayah, inayah, maunah dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridho serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, juga selalu mendapatkan kekuatan dan kemampuan dari Allah untuk menjalani ibadah sehari-hari kita saudara. Utamanya ibadah puasa Ramadan kali ini. Amin ya rabbal alamin. Saudara, kali ini kita masih dalam pembicaraan yang sama saudara, yakni kita akan berbicara tentang risalah puasa Ramadan saudara. Adapun tema kita kali ini adalah ngabuburit Ramadan. Maksudnya yang harus dijaga saat ngabuburit Ramadan. Saudara kaum muslimin muslimat, soimin soimat dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Salah satu hal yang benar-benar kita juga harus menjaga ketika sedang berpuasa saudara adalah pandangan. Nah ini kaitannya dengan ngabuburit Ramadan saudara. Ya maksudnya pandangan dari hal-hal yang dilarang oleh Islam, oleh agama. Sebab memandang sesuatu yang dilarang bisa menghilangkan pahala puasa. Nah ini kalau lagi puasa. Maksudnya bukan hanya pada saat puasa menjaga pandangan, di luar ibadah puasa pun kita juga dilarang. Cuman kita saat ini sedang berbicara khususnya pada orang yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Bahwa melanggar pandangan atau melakukan pandangan yang dilarang itu bisa menghilangkan pahala puasa. Saudara, menjaga pandangan memerlukan perhatian yang sangat intens ketika kita berpuasa. Khususnya misalnya saat jalan-jalan dalam rangka menunggu waktu buka puasa. Itu kan biasanya di bulan suci Ramadan. Atau yang lebih dikenal dengan istilah ngabuburit. Nah, saudara, pada saat ngabuburit, hal-hal yang bisa menghilangkan pahala puasa bisa saja terjadi. Bahkan sangat mungkin terjadi. Misalnya saat-saat kita jalan-jalan untuk menunggu waktu azan maghrib. Nah, di sini kita harus benar-benar menjaga pandangan dari sesuatu yang bisa membatalkan puasa, yakni menjaga pandangan kita dari sesuatu yang menimbulkan syahwat atau sesuatu yang diharamkan lainnya. Karena jika tidak saudara, jika tidak menjaga, maka pahala puasa kita akan hangus. Hangus saudara. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya saat ngabuburit kita kan ngobrol bersama teman-teman, sama tetangga, sama saudara. Dalam obrolan ini kita harus menjaga juga topik pembicaraan kita, topik obrolan kita, agar tidak ada pembahasan tentang adu domba, membicarakan kejelekan orang lain, berbohong, sumpah palsu atau sumpah serapah. Karena jika tidak maka puasa selama satu hari yang di hari itu hanya akan menghasilkan lapar
dan dahaga saja. Saudara kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat An-Nasa'i. Kata beliau tentang puasa, saudara, as-saumu junnatun, kata beliau. Puasa adalah benteng, puasa adalah perisai, puasa adalah tameng. Tapi kata Nabi, selama engkau tidak membakarnya, selama engkau tidak merusaknya. Kemudian sahabat nanya, sahabat, ya Rasulullah, dengan apa bisa membakarnya ya Rasul? Dengan apa bisa merusaknya ya Rasul? Nah, Nabi di sini menjawab, saudara, yang pertama kata Nabi, dengan bohong, bikidbin, au bisababin, yang kedua berbicara kotor, au bighibatin, atau membicarakan keburukan orang lain, au namimatin, atau dengan adu domba. Nah, saudara, Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam salah satu karyanya menjelaskan maksud tentang hadis puasa yang bisa menjadi benteng adalah puasa yang menjadi benteng itu, kata beliau, yang menjadi pelindung itu maksudnya dari pelindung dari api neraka. Jadi puasa yang menjadi pelindung itu pelindung dari api neraka, saudara. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang sukses dalam menjaga benteng tersebut. Artinya puasa yang benar, yang baik, menjadi penyelamat bagi pelakunya agar terhindar dari api neraka. Gitu, saudara. Dalam riwayat yang lain, saudara, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Ad-Dailami, kata beliau, "Khamsun yuftirna syiyam." Ada 5 hal yang bisa membatalkan pahala orang yang berpuasa, kata Nabi. Yang pertama al-ghibah, membicarakan orang lain. Yang kedua wan-namimah, mengadu domba. Yang ketiga wal-kidhbu, berbohong. Yang keempat wan-nadhru bi syahwatin, melihat dengan syahwat. Kemudian yang kelima wal yaminul kadzibatu, dan sumpah palsu, sumpah serapah. Dia bersumpah tapi bohong, namanya yaminul kadzibah, sumpah bohong, sumpah bohongan. Jadi ujub-ujub sumpah, gitu kan? Sumpah serapah namanya, nggak boleh. Nah, saudara, memang seperti yang kita bicarakan tadi, beberapa hal yang bisa merusak atau membakar pahala puasa yang tadi kita omongin, memang harus benar-benar, saudara, benar-benar kita jaga dengan sangat intens, khususnya ketika sedang ngabuburit. Sebab terkadang tanpa terasa kita berbicara keburukan orang lain, tanpa terasa berbohong, tanpa terasa berkata kotor, tanpa terasa melihat dengan syahwat. Misalnya ketika melihat wanita yang kebetulan juga ngabuburit, atau sebaliknya yang wanita juga melihat yang laki-laki dengan syahwat pada saat mereka juga ngabuburit. Ini perlu dicatat, saudara, bukan nggak boleh ngelihat perempuan laki-laki, laki-laki perempuan, bukan nggak boleh. Tapi di sini ada perlu digarisbawahi, melihat dengan syahwat, gitu. Melihat dengan nafsu setan. Melihat dengan cara normal-normal ya boleh-boleh aja, saudara, nggak membatalkan ibadah puasa. Bagaimana nggak boleh? Kalau nggak boleh, gimana kita mau belanja, ya kan? Mau belanja buka puasa, belanja Ramadan, kan harus ketemu laki perempuan. Tapi hati kita dijaga, jiwa kita dijaga, jangan sampai yang aneh-aneh gitu aja. Itu maksudnya, saudara. Nah, baru dengan demikian kita melihat bagaimana hakikat
menahan diri saat berpuasa. Seperti ini saudara. Dengan kata lain, kita tidak hanya diperintah untuk menjaga mulut dari makan dan minum dan kemaluan dari bersyahwat bersetubuh, tapi kita juga diperintah untuk menjaga pandangan dari sesuatu yang mengharamkan. Sebenarnya saudara, bukan hanya mulut, ya kan? Bukan hanya pandangan yang harus dijaga. Kita kembali misalnya kita lihat yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Beliau mengatakan ada puasa khusus namanya. Artinya puasa yang berkualitas, kata Imam Al-Ghazali, yang disebut dengan puasa khusus. Nah, ini secara global kita bisa pahami saudara. Al-Imam Al-Ghazali sebut, kata beliau, wa amma shaumul khusus. Adapun puasa khusus itu, huwa shaumus sholihin. Adalah puasa orang-orang saleh. Bagaimana puasa orang-orang saleh? Fahuwa kafful jawarihi anil atham, yaitu menahan seluruh anggota tubuh dari segala dosa. Nah, di sini saudara, menahan seluruh tubuh, bukan hanya mulut, mata, tapi seluruh tubuh. Anil atham, dari segala dosa. Baru itu yang disebut dengan puasa berkualitas gitu. Sebab kalau tidak demikian, maka jatuhlah sebagaimana yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, puasa hanya dapat lapar dan dahaga. Dalam hadis riwayat Nasai dan Ibnu Majah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kam min shaimin, kata Nabi, berapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atsh. Ia tidak mendapatkan apapun dari puasanya selain lapar dan dahaga. Nah, ini saudara, gara-gara itu tadi. Gara-gara tidak kaful jawarih anil atham. Gara-gara tidak menjaga anggota badan ini dari dosa. Nah, saya ini saudara dalam rangka menasehati saya sendiri saudara. Dalam rangka menasehati saya sendiri dan juga mungkin bisa manfaat buat orang lain. Mudah-mudahan. Saudara kaum muslimin, muslimat, soimin, soimat, dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Dengan demikian, di saat puasa kita tidak hanya mendapatkan tugas untuk menjaga waktu puasa saja yang disebut dengan ngabuburit. Nah, lebih penting lagi kita juga harus benar-benar menjaga semua anggota tubuh kita dengan intens selama berpuasa, terutama di luar puasa juga harus jaga juga, ya kan? Karena kalau tidak maka pahala kita bisa raib, bisa habis, bisa hangus saudara. Nah, semoga kita semakin istiqomah dan bisa menjalankan ibadah puasa dan semakin intens dalam menjaga seluruh anggota kita dari hal-hal yang dapat membatalkan, menghilangkan puasa. Utamanya saat ngabuburit sebagaimana tema pembicaraan kita kali ini. Saudara kaum muslimin muslimat, soimin soimat dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Mungkin itu saja yang bisa kita bicarakan, kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Tetaplah di Baba Dakwah Channel. Ihdinas siratal mustaqim, siratal anbiya wal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.